Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin, fadilatu Asy-Syaikh Yai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kresek, yang saya hormati Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro, yang saya hormati para Gus, yang saya hormati Gus Rokil Syah, dan para ulama, para kesepuhan, para kiai, tokoh masyarakat, serta anggota PWI LS Banten. Serta tidak lupa saya sampaikan kepada seluruh santriwan, santriwati Ponpes Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek. Langsung saja karena waktunya mepet ya, 20 menit. Jadi berawal dari judul membongkar ajaran khurafat habaib Ba'lawi. Tentu di sini kenapa harus dibongkar? Ya karena memang kita sebagai umat Islam ini di masa lalu, sebelum adanya polemik nasab Ba'lawi, dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia itu memiliki sebuah keyakinan bahwasannya para habaib Ba'lawi, mulai dari leluhur-leluhurnya dari awal Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah sampai kepada zaman sekarang, semuanya tanpa terkecuali adalah para aulia. Dan para aulia itu biasanya di kalangan masyarakat itu dikenal sebagai shahibul karamat, orang-orang yang memiliki karomah. Sehingga kemudian cerita-cerita yang dinisbatkan kepada karomah-karomah tersebut, meskipun dilihat dari sudut pandang akal waras atau dilihat dari sudut pandang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab manaqib para sufia, terkadang tidak sesuai. Nah, sehingga karena ketidaksesuaian antara klaim atau keyakinan bahwa leluhur-leluhur para habaib ini yang tidak bisa dinalar oleh akal, kemudian bertentangan dengan teks-teks syariat, sehingga hal inilah yang kemudian salah satunya menjadi motivasi saya untuk membongkar ajaran khurafat habaib Ba'lawi. Dan tentu antara narasi atau isi dari ceramah-ceramah dari kalangan habaib yang biasa kita dengar, mulai dari menurunkan hujan susu dari langit, kemudian mengklaim sebagai wali yang paling tinggi, kemudian menjamin surga bagi siapapun yang mencintai kalangan mereka. Kemudian tidak hanya itu, sampai kepada ajaran-ajaran yang mengarah kepada rasisme. Itu semuanya ternyata tidak hanya terbatas di dalam ceramah-ceramah para habaib saja, tapi setelah kita telusuri ternyata itu semua terdapat di dalam kitab-kitab karya mereka. Nah, lalu disitulah timbul sebuah pola, sebuah algoritma. Oh, ternyata cara seperti inilah untuk mengglorifikasi, membesar-besarkan tokoh-tokoh para habaib. Maka
hal ini dapat mengundang, menarik kecintaan masyarakat, perhatian masyarakat, agar mereka benar-benar diyakini sebagai seorang atau sebagai para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga disinilah itu salah satu dari beberapa motif-motif saya untuk menyusun buku membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'lawi. Dan dalam jilid yang pertama ini saya bersama Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro telah berhasil menyusun 455 khurafat Habaib Ba'lawi. Dan ini baru jilid pertama ini, dan saya sedang menyusun jilid yang kedua. Ini dari 2 buku dan sudah saya kumpulkan 400 khurafat yang sama. Artinya jumlahnya sama, 400 khurafat. Nah, sehingga mungkin di saat kita telusuri satu persatu dari karya-karya Habaib Ba'lawi, dalam satu jilid saja itu bisa mencakup 200 sampai 300 khurafat. Nah, padahal satu tokoh dari kalangan Habib Ba'lawi biasanya itu dibahasakan dengan majmu'ul kalam, artinya kumpulan atau kompilasi dari ucapan-ucapan seorang habib yang disusun oleh salah satu muridnya, dan salah satu muridnya itu terkadang bisa mengumpulkan, menghimpun 3 jilid. Nah, sehingga kalau ditelusuri semuanya, nah itu bisa beribu-ribu khurafat. Nah, ini tentu adalah hal yang luar biasa ya. Nah, kembali lagi saya tekankan bahwa motif penyusunan buku membongkar ajaran khurafat Habaib Ba'lawi, di mana di sini saya prihatin. Saya prihatin dengan maraknya kisah-kisah khurafat yang kemudian disampaikan oleh oknum-oknum penceramah dari kalangan Habaib Ba'lawi dan dibahasakan, diyakinkan sebagai karamah para aulia. Dan kemudian ini dari macam-macam khurafat itu ada yang berpotensi sesat, ada yang sesat memang bertentangan dengan Al-Quran, ada yang bertentangan dengan hadis, kemudian ada yang berpotensi merusak akidah umat Islam dan menjerumuskan umat Islam ke dalam kebodohan dan taklid buta. Nah, saya rasa ini adalah pelengkap dalam polemik nasab ini, di mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meneliti secara detail, meneliti secara serius bagaimana kesejarahan dan nasab Ba'lawi dari sudut pandang ilmu sejarah, ilmu nasab, dan ditambah dengan DNA-nya, serta dibantu oleh Dr. Sugeng tentunya. Nah, sehingga di saat apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau publikasikan di publik terkait dengan kebatalan nasab Ba'lawi, nah ini erat kaitannya dengan ideologi. Kenapa? Karena ideologi dari kalangan Ba'lawi itu ternyata dari semenjak abad ke-9 Hijriah sampai sekarang, nah itu masih selalu dikembangkan dengan cara-cara yang tidak berbeda. Artinya di saat ada seorang habib yang dia ini merupakan orang yang biasa-biasa saja sebenarnya, artinya selevel lah dengan kiai kampung, dengan ustadz kampung, tetapi di saat habib ini meninggal, maka secara otomatis habib tersebut menjadi seorang wali. Tidak hanya seorang wali saja, tetapi sampai wali yang tingkatannya itu tertinggi, yaitu al-kutub, wali kutub, atau dengan kata lain itu adalah sultanul aulia. Nah, sehingga banyak sekali narasi-narasi yang bisa kita dapatkan dalam kitab-kitabnya Ba'lawi, mau itu dari Syarah Al-Ainiyah, Tathbitul Fuad, Al-Burqatul Musyiqah, Ghurarul Baha'id Dawi, Al-Mashra'ur Rawi, Kanzul Barahin, kemudian Al-Jauhar Syafaq, dan seterusnya, kita mendapati bagaimana para Ba'lawi itu sangat mengunggulkan Al-Faqihul Muqaddam yang merupakan leluhur dari para Habaib Ba'lawi. Bagaimana narasinya atau statementnya? Bahwa Abdurrahman As-Saqqaf yang dia ini oleh kalangan Ba'lawi itu
anggap sebagai al-faqihul muqaddam ats-tsani, al-faqihul muqaddam ats-tsani. Itu faqih muqaddam kedua. Apa katanya? Man fadhilu ahadan minal awliya'i ala al-faqihul muqaddami ahadan minal awliya illa in warada bihi nassun sahihun sarihun syar'i kawais al-qarni. Jadi kami ini dari kalangan para habaib itu tidak mungkin bisa mengunggulkan seorang wali pun, siapapun itu, dari kalangan manapun, dari zaman kapanpun, yang bisa mengungguli, menyamai saja nggak boleh, yang bisa, yang mampu untuk mengungguli kewalian dari al-imam faqihil muqaddam, kecuali dia ini dari kalangan sahabat, illa yakuna minas sahabat, dari kalangan sahabat. Awarada bihi nasun sahihun sarihun syar'i, atau keutamaannya itu disebutkan di dalam teks syariat seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni yang merupakan tabi'i. Nah, artinya dari teks ini saja bahwa tokoh atau sosok dari faqih muqaddam itu selevel dengan sahabat Nabi, atau setidaknya dari kibar tabi'in seperti Imam Uwais Al-Qarni. Nah, ini satu contoh dari bagaimana cara yang digunakan oleh kalangan Balawi untuk mengglorifikasi, untuk membesar-besarkan nama dari leluhur-leluhurnya. Dan tentu untuk sumber-sumber yang kita gunakan itu sumber-sumber internal semuanya. Jadi di saat sumber-sumber yang kita gunakan ini adalah sumber internal dan dibantah oleh Balawi, maka Balawi sendiri itu membantah narasi-narasi dari leluhur mereka sendiri. Nah, sementara sampai saat ini mulai dari terbitnya buku membongkar ajaran khurafat Habaib Balawi sampai saat ini itu belum saya temukan bantahan untuk kitab yang saya susun ini bersama Kiai Nur Ihya. Saya lanjutkan. Kemudian tujuan dari penulisan buku ini itu adalah membedah karomah dan khurafat. Nah, jadi kalau karomah ini tidak terlalu saya detailkan karena waktu yang terbatas ya. Kalau karomah itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa, yang menembus kebiasaan manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada salah satu dari kekasihnya atau seorang waliullah. Nah, definisi dari waliullah itu adalah satu, orang yang bertakwa. Yang kedua, dia melaksanakan syariat. Yang ketiga, orang yang benar-benar imannya itu totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara dalam kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitabnya Balawi itu, terkadang apalagi generasi sebelum abad ke-9 Hijriah, itu tokoh-tokohnya fiktif. Mulai dari Ahmad Al-Muhajir Ilallah, Ubaidillah, Alwi, Muhammad Sahibus Sauma'ah, Alwi At-Tani, Ali bin Alwi Khalid Kisam atau Khalid Qasam atau Kisam. Panjang, nggak ada orang. Nggak ada orangnya saja sudah. Kemudian Muhammad Sahib Mirbat, kemudian Ali Walidil Faqih, kemudian Faqih Muqaddam, kemudian Alwi, kemudian Ali sampai kepada Muhammad Maulad Dawileh. Nah, di sini ada 7 sosok yang merupakan sosok-sosok yang fiktif. Nah, tetapi oleh kalangan Ba'lawi itu digambarkan sebagai para imam, sebagai orang-orang yang luar biasa. Bahkan level dari leluhur-leluhur Ba'lawi itu mengungguli jauh di atas tokoh-tokoh sufi yang kita kenal. Misalkan seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kemarin saya sedikit mengupas tentang bagaimana seorang Abdurrahman As-Saqqaf, dan ini tertuliskan di dalam kitab Majmu' Kalam Habib Ali bin Syihab, di mana 70 sosok Imam Abu Yazid Al-Bustami yang beliau adalah Sultanul Auliya sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsuddin Ad-Dhahabi dalam Syiar A'lamin Nubala.
Sultanul Aulia, 70 Sultanul Aulia atau Sultanul Arifin, yaitu Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu tidak selevel dengan debu yang ada di bawah kakinya Abdurrahman As-Sakaf, leluhur para habaib. Padahal kalau kita melihat bagaimana Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini adalah guru daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Abu Yazid Al-Bustami adalah sosok historis, biografinya bisa ditemukan di mana-mana, catatannya itu syuhrah dan istifadah di kitab sejarah, di kitab Tabaqatus Sufiyah atau di kitab-kitab yang lain. Kemudian ingin dibandingkan dengan sosok Habib yang namanya Abdurrahman As-Sakaf, di mana dia ini tidak disebut sebagai ulama, tidak disebut sebagai ulama, tidak disebut sebagai wali, tidak disebut sebagai ahli fikih, ahli sejarah, ahli tafsir, ahli hadis, ataupun ahli dalam keilmuan-keilmuan yang lain. Tapi bagaimana saking pedenya kalangan Ba'lawi itu? Oh, 70 kali, 70 orang, 70 sosok dari Imam Abu Yazid Al-Bustami itu tidak ada bandingannya sedikit pun dengan debu yang ada di kakinya Abdurrahman As-Sakaf. Nah, lalu kalau kita bertanya, ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya hanya satu, yaitu supaya tokoh-tokoh dari kalangan Ba'lawi ini terlihat sebagai tokoh yang lebih tinggi, lebih besar, lebih luar biasa daripada tokoh-tokoh yang biasa kita kenal. Kalaulah Imam Abu Yazid Al-Bustami itu direndahkan oleh mereka, Imam Junaid Al-Baghdadi direndahkan oleh kalangan Ba'lawi, apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pasti lebih direndahkan lagi. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan masyhurun fis sama, masyhurun fil ard, tapi faqihil muqaddam itu masyhurun fil barzakh. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu hanya sosok yang hanya terkenal di bumi saja. Tapi kalau Al-Faqih Muqaddam itu sosok yang terkenal di alam barzakh, di alam kubur. Nah, lalu cara memverifikasinya gimana? Cara menguji bahwa klaim ini benar, nah ini kan nggak bisa. Kita harus mati dulu. Harus mati dulu kita, baru bisa melihat bagaimana, oh ternyata benar ya, Faqih Muqaddam ini adalah sosok yang luar biasa, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, rata-rata seperti itulah cara-cara yang digunakan oleh kalangan Ba'lawi, sehingga apa? Untuk menarik simpati, kecintaan, perhatian dari masyarakat, maka cara-cara seperti inilah yang digunakan oleh mereka. Nah, lalu kemudian poin berikutnya, ini ngacak ini urutannya ini, nggak apa-apa lah, yang penting dipahami. Kemudian berikutnya isi ya, saya akan sedikit mengulas tentang isinya, meskipun nggak semuanya saya sampaikan. Di mana doktrin atau isi atau perkara yang dilawan di dalam atau dikritisi dalam buku ini itu satu tentang perputusan individu, dan tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua itu adalah kultus tempat, sampai ada bahasa mengkultuskan tempat. Kemudian apa? Sampai ada bahasa bahwa Tarim itu adalah kota suci yang keempat setelah Baitul Maqdis. Bahkan ada yang lebih parah lagi, bahwa dulu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah, jadi Rasulullah itu pernah ditawari, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu ingin hijrah kemana? Saya punya dua pilihan. Aku punya dua pilihan untuk wahai Muhammad. Yang satu ke Hadramut, ke Tarim. Kemudian yang kedua itu ke Madinah. Karena yang dipilih oleh Rasulullah SAW itu adalah Madinah. Nah, sehingga Rasulullah lebih memilih Madinah karena lebih dekat. Jadi kenapa sampai Tarim itu tidak dipilih oleh Rasulullah? Ya karena Rasulullah itu ingin menitipkan nanti anak cucunya itu akan ada yang beranak pinak, yang berketurunan di kota Tarim. Nah, ini kultus tempat. Nah, kemudian yang ketiga nih, pembenaran pelanggaran syariat. Jadi pelanggaran syariat ini kan tentu adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi oleh kalangan Ba'lawi itu dibenarkan. Sebagai contoh begini,
Jadi memang dalam buku Membongkar Ajaran Khurafat Habaib Alawi itu ada terbagi beberapa bab, yang diantaranya itu adalah khurafat yang berkaitan dengan asusila. Ya, dan nanti mungkin akan dibahas oleh Ustaz ya. Nah, artinya pelanggaran syariat ini kan begini. Misal ada seorang wali dari kalangan Habib Alawi itu, di saat dia diuji, ya fulan, kalau nggak salah namanya Umar bin Makhromah. Umar bin Makhromah, ketika kamu ini ingin diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini saya memerintahkan kepadamu untuk apa? Untuk sholat, tetapi menghadapnya bukan kiblat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara membelakangi kiblat. Nah, tentu ini kan adalah satu hal yang melanggar syariat. Sementara ketika kita sholat kan nggak mungkin membelakangi kiblat. Bahkan jangankan dalam sholat, dalam membuang hajat saja, BAB, buang air besar atau buang air kecil, itu kita dimakruhkan untuk menghadap kiblat di saat kita berada di bangunan. Tetapi kalau di tanah lapang itu haram. Nah, ini satu contoh. Nah, kemudian ada beberapa contoh-contoh yang lain di mana statement dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan ini dikutip dalam kitab Iqdul Yawaqit Al-Jauhariyah karya dari Idris bin Umar Al-Habsyi, di mana di sana dikatakan inna sada al-abi alawi mutahharun. Sesungguhnya para habaib Alawi ini adalah orang-orang suci. Nah, di saat mereka ini adalah orang-orang suci, maka apapun yang mereka perbuat di dunia, mau dia adalah ahli maksiat, selesai. Oleh menit lagi. Mau dia ahli maksiat, mau dia tukang judi, tukang zina, tukang mabuk, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, dan tidak pernah melanggar syariat, dan tidak pernah melaksanakan syariat, itu sudah jaminan surga. Jadi istimewa, ini manusia istimewa, manusia suci. Dan ternyata ini ketika dicek di lapangan, ada salah satu gus yang dari Tulung Agung yang dulu pernah silaturahmi ke Kiai India, bahwa memang ini ditanamkan di kalangan Ba'alawi semenjak dari kecil, sehingga mereka itu nggak perlu belajar ngaji, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, bahkan mabuk, judi, zina, segala macam sah, boleh, karena sudah jaminan surga. Nah, tentu di saat hal-hal yang seperti ini dibiarkan, nah maka bagaimana dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan jauh-jauh, hak orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah atau keturunan asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis Rasulullah sudah memberikan pesan kepada Sayyidah Fatimah Zahra, ya Fatimah binta Muhammad, ankidi nafsaki minan nar fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah, wahai anakku, wahai putriku Fatimah Zahra binta Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka, karena aku sedikit pun tidak mampu untuk menyelamatkanmu dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu tadi yang kita sampaikan itu, atau khurafat Ba'alawi yang ada di sini, yang sedikit kita ulas ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah. Bagaimana bisa orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal sudah terbukti palsu, mereka mengaku sebagai orang-orang suci, sementara putri langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwanti-wanti oleh Rasulullah agar apa? Menyelamatkan dirinya dari neraka. Artinya apa? Ya tetap meskipun putrinya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah, tetap dia itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan. Makanya untuk menutup ini, saya menutup dengan mengutip satu statement dari Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Law ra'aita rajulan yamshi fil ma aw yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta tajidunahu
indal awamiri wal hududi wasyar'i. Kalau kita melihat seseorang yang mampu untuk terbang di langit, berjalan di atas air, jangan tertipu. Sampai engkau itu menemukan dirinya itu berada di batasan-batasan syariat, apakah dia melanggar syariat atau tidak, apakah dia melaksanakan perintah-perintah syariat atau tidak. Kalau mereka itu adalah, kalau dia ini tidak melaksanakan perintah syariat, maka dia adalah orang-orang yang zindik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.